Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bianca Malia Maharani, NPM 19 14 19 10 52 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengelolaan Fasilitas di Kebun Binatang Kasangkulim, Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat merupakan kesimpulan. Baiklah, yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tanggapan pengunjung mengenai fasilitas di Kebun Binatang Kasangkulim, dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja kendala pengelolaan fasilitas di Kebun Binatang Kasangkulim. Bagian kedua yaitu metode pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung yang berlokasi di Kebun Binatang Kasangkulim dengan objek pengunjung kebun binatang dan pengelola. Jenis penelitian yaitu analisis data, dan untuk waktu penelitian berada di bulan Juli sampai Desember tahun 2015. Bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Konsep pengunjung dan wisatawan. Terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan mengenai keberadaan pengunjung objek pariwisata. Yang pertama, kecenderungan peningkatan jumlah pengunjung. Yang kedua, keinginan pengunjung termasuk saran-saran dari pengunjung. Yang ketiga, keanekaragaman pengunjung, baik umur, pendidikan, dan sosial ekonomi budaya masyarakat. Data kunjungan. Tingkat kunjungan Kebun Binatang Kasangkulim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tabel 1.1 merupakan data jumlah kunjungan Kebun Binatang Kasangkulim tahun 2011 sampai 2014. Tahun 2011 terdapat 125.060 pengunjung. Tahun 2012 terdapat 125.110 pengunjung. 2013 terdapat 125.160 pengunjung. Dan untuk tahun 2014 terdapat 125.210 pengunjung. Berikut ini merupakan jenis dan jumlah hewan yang terdapat di Kebun Binatang Kasangkulim. Untuk singa terdapat 2 ekor, kuda nil 1 ekor, beruang 6 ekor, rusa sambar ada 5 ekor, tapir 2 ekor, orangutan sebanyak 5 ekor, bangau tongtong sebanyak 2 ekor, kakatua jamur kuning 3 ekor, gajah ada 2 ekor, macan dahan 1 ekor, meraksa 2 ekor, buaya katak 5 ekor, buaya sungai 4 ekor, burung elang 3 ekor, landak sebanyak 3 ekor, siamang sebanyak 5 ekor, ular ada 6 ekor, binturong 2 ekor, kuda 2 ekor, kambing gunung 1 ekor, elang bondol 2 ekor, kucing hutan 2 ekor, dan kura-kura 24 ekor dengan jumlah keseluruhan hewan yang ada di Kebun Binatang Kasangkulim sebanyak 93 ekor pada tahun 2015. Berikut ini merupakan tanggapan responden mengenai fasilitas utama. Fasilitas utama mencakup keindahan, kebersihan, dan ketertataan kandang pengunjung mengatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari skor yang diperoleh yaitu 926 yang menyatakan cukup baik apabila skor di antara 748 hingga 977. Konsep fasilitas, menurut teori Spillane, fasilitas dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, fasilitas utama merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dan dirasakan sangat perlu selama pengunjung berada di suatu objek wisata. Fasilitas pendukung yang merupakan sarana yang pada proporsinya sebagai pelengkap fasilitas utama sehingga wisatawan akan merasa lebih betah. Dan fasilitas penunjang merupakan sarana yang bersifat sebagai pelengkap utama sehingga wisatawan terpenuhi apapun kebutuhannya selama mengunjungi objek wisata. Fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, fasilitas pendukung di Kebun Binatang Kasangkulim antara lain yaitu sepeda air, kolam renang, panggung hiburan, dan taman bermain. Menurut tanggapan responden mengenai fasilitas pendukung adalah baik. Untuk fasilitas penunjang di Kebun Binatang Kasangkulim yaitu toilet,
lahan parkir, loket tiket, tempat sampah, musola, papan informasi, dan kantin. Menurut responden, fasilitas penunjang cukup baik, tetapi ada beberapa fasilitas yang masih memerlukan perbaikan seperti toilet dan juga musola. Kendala pengelolaan yang dialami oleh Kebun Binatang Kasangkulim itu dari hasil observasi yang penulis lakukan, masih banyak pekerja yang kurang mengerti cara merawat satwa tersebut. Kendala yang berasal dari luar pengelola, yaitu pengunjung sebagai produsen sampah. Hal tersebut menimbulkan terjadinya keracunan satwa, bahkan kematian satwa akibat salah makan, bercecernya kotoran sampah yang mengganggu kebersihan kebun binatang. Bagian keempat yaitu kesimpulan. Pengelolaan fasilitas wisata di Kebun Binatang Kasangkulim belum dilakukan dengan maksimal, dan pengelolaan fasilitas pada kebun binatang masih banyak terdapat kendala, yaitu terdapat kendala dari luar dan kendala dari dalam pengelola. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf.